Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan mubaraka walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Ketua sekaligus pengurus Majelis Taklim Bapak Haji Anim serta istri Ibu Haja Wana, juga keluarga besarnya yang mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan dan keberkahan serta hasil maksud. Kepada Bapak RT yang mudah-mudahan selalu diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan amanah. Kepada para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat yang sekalian, ya mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga mendapatkan pahala besar dan keuntungan banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibantu serta diberkahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin, dan dengan pembacaan hadiah puji dan doa mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ahli kubur, khususnya guru-guru kita, orang tua, mertua dan saudara-saudara kita, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, terutama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya wajib, bahkan wajib ain. Apalagi alhamdulillah sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban, yang mana di antara keutamaan bulan Sya'ban adalah sekurang-kurangnya amal ibadah kita dibalas 700 kali lipat. Jadi kalau kemarin mah bulan Rajab 70, kalau sekarang mah 700. Itu ngaji sekali sama dengan 700 kali. Tapi jangan gara-gara gitu ya cukup puas sekali juga. Jangan, justru mestinya harus kita tingkatkan mumpung pahala yang berlipat ganda gitu. Dan memang keutamaan bulan Sya'ban itu diantaranya ya adalah turunnya ayat sholawat, yang itu surat Al-Ahzab ayatnya ayat 256 ya, yang mungkin kita sering dengar, bahkan mungkin pernah membacanya, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Makanya juga ya, yang artinya itu sungguhnya
Allah dan para malaikatnya itu selalu bersalawat kepada Nabi. Makanya kita selaku orang-orang beriman hendaklah bersalawat dan membaca salam kepada Nabi khususnya. Dan juga keutamaan berikutnya, bulan Sa'ban itu adalah bulannya Nabi. Kalau kemarin bulan Rajab bulannya Allah ya. Ya, Syahrullah. Nah, kalau bulan Sa'ban adalah bulannya Nabi. Nah, karena itulah, jadi karena udahnya bulannya Nabi, juga memang turunnya ayat selawat, kita harus rajin untuk membaca selawat. Nah, ada keterangan di dalam kitab Durratun Nasihin ya. Sesungguhnya Allah sudah menciptakan sebuah lautan dari cahaya. Oh, bagaimana kata lautan sih dari cahaya? Di kita maju ke air asin ya. Nah, ini adanya di bawah aras. Aras itu di atas langit ketujuh, paling tinggi lah pokoknya ya. Setelah itu Allah menciptakan satu malaikat. Malaikat tersebut mempunyai 2 sayap. Jadi malaikat mempunyai sayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8 dan seterusnya ya. Nah, ini mah 2 sayapnya. Sayapnya yang satu nyampe ke ujung wetan, timur ya. Yang satunya lagi yang sebelahnya itu nyampe ke ujung kulon, barat. Kepalanya ada di bawah aras, di atas langit ketujuh. Sedangkan kedua kakinya ada di bumi lapis ketujuh. Jadi penuh aja nih dunia mah. Untung aja malaikat diciptakan bukan dari materi ya, dari cahaya. Coba kalau dari materi, waktu kebagian kita. Material, iya. Udah nggak muat. Ya. Nah, ketika seorang hamba membaca sholawat kepadaku, nih kata Nabi, ini hadis ya. Di bulan Sa'ban ini nih sekarang, maka Allah memerintahkan malaikat tersebut untuk silam di lautan tadi tuh. Ya, karena malaikat mah patuh taat ya. Ya silam. Nah, kemudian atau enggak selamanya silam, pasti timbul ya. Nah, begitu timbul, malaikat itu mengibas-ngibaskan sayapnya, kedua sayapnya, kayak bebek habis, iya, habis silam kan bebek timbul tuh ya, itu kan ngibas-ngibaskan sayapnya tuh. Nah, itu dari setiap bulu yang ada di 2 sayapnya itu meneteskan beberapa tetes. Jadi satu bulunya aja itu meneteskan beberapa tetes ya. Ya, jangankan malaikat yang tadi sayapnya dari ujung wetan sampai ujung kulon. Tuh kita untuk ngitung bulu yang ada di bebek aja ya, di ayam. Kayaknya repot ya. Apalagi ini dari ujung wetan sampai ujung kulon sayapnya. Nah, dari setiap tetesan itu Allah ciptakan satu malaikat lagi. Nah, ini berarti tuh kalau dikali-kali ya, wow luar biasa nih. Enggak kehitung dah pokoknya berapa. Itu malaikat ngapain? Malaikat tersebut dari sekian banyak itu beristighfar ataupun memohonkan ampun kepada orang yang baca salawat di bulan Sa'ban sampai hari kiamat. Tuh, makanya banyakin ya. Sekali lagi karena ini momen bulan Nabi dan juga memang bulan turunnya ayat sholawat yang dari surat Al-Ahzab ayat 56 ya. Nah, kemudian
Di antara keutamaan bulan Sa'ban adalah bulan pemindahan arah kiblat. Nah, jadi dulu baginda Nabi pernah ngiblatnya itu ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, di mana? Palestina ya. Nah, kurang lebih 6 bulan tuh. Tujuannya apa? Supaya orang-orang Yahudi itu masuk Islam. Ternyata enggak juga. Akhirnya Nabi memohon untuk dihadapkan kembali arah kiblat itu ke Baitullah di Mekah. Makanya di Madinah itu ada masjid apa namanya? Kiblaten ya. Mungkin kalau yang udah pernah haji minimal umroh lah, itu di Madinah itu ada masjid kiblatnya 2. Tapi yang arah satunya mau udah ditutup sih ya. Jadi pengimaman ada 2 gitu. Karena masjid itu yang sejarah Nabi satu waktu sholatnya ngadap ke Baitul Maqdis, sedangkan waktu yang lain ya, dalam waktu itu juga maksudnya itu ngadap ke Baitullah. Nah, emang bedanya apa gini biografisnya nih ya. Jadi kalau Madinah di tengah-tengah nih ya, itu Mekah adanya di kidul. Iya. Sedangkan Palestina itu adanya di lor. Jadi Nabi tadinya itu sholat dengan ke lor 6 bulan tuh kurang lebih ya. Nah kemudian itu disuruh untuk ngadep kembali kemana? Ke kidul. Makanya tuh kita kalau mau tahu di Madinah itu sholat ngadep ke kidul deh. Ngadep ke kidul tuh. Iya. Jadi sholat di Madinah ngadep ke kidul. Kalau kita makan ke kulon ya ada kiblat ya. Kalau di Mekah kemana ngadepnya? Kemana aja ke Mekah mah? Oh iya, ke Mekah. Yang penting ngadep Ka'bah. Iya. Makanya di Mekah sholat ada ngadep ke lor, ada ke kidul, ada ke wetan, ada ke kulon ya. Yang bagaimana Ka'bahnya ada di mana gitu. Nah itu diabadikan ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 144 ya. Itu nanti bisa dilihat. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falan waliyanaka qiblatan tarduha fawali wajhaka satrul masjidil haram deh. Yang terjemahnya sungguh kami melihat wajahmu kerap menengadah ke langit tuh. Jadi Rasulullah itu udah enggak tahan, pengen kiblat ini dialihkan lagi ke Baitullah ya. Nah, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Jadi karena memang Rasulullah adalah yang terkasih Allah, maka diturutin ya. Akhirnya sekarang mah tuh semenjak itu palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram yakni Baitullah. Nah, itulah tadi ya kronologisnya tentang perpindahan arah kiblat gitu. Dari awalnya mah tetap ke Baitullah, kemudian sempat 6 bulan itu ngadapnya ke Baitul Maqdis, yang akhirnya kembali lagi gitu ya ke Baitullah. Jamaah majelis salimah dan Allah, memang masih banyak lagi sebenarnya keutamaan Sa'ban itu, tapi itulah sebagiannya ya. Ya seperti nanti ada kalanya bulan Sa'ban itu bulan yang menyiram. Jadi kalau Rajab kemarin itu nanam, Sa'ban ini nyiramnya. Nanti Ramadan baru panennya gitu. Kan kita kalau nanam cuma ditanam doang gitu ya, nggak disiram. Bagi boro-boro panen yang ada mati ya. Ya kemudian bulan pembersih hati itu. Ya kemudian juga bulan untuk memperbaiki hati gitu ya. Nah kemudian selanjutnya apa sih artinya Sa'ban? Nah Sa'ban ini kalau bahasa Arab itu hurufnya ada berapa? Coba ada 5 ya. Coba kalau bahasa Indonesia memang 7 kalau pakai koma. Pan sini gede. S-A-A koma B-A-N gitu ya. 7 kan ya. Kalau bahasa Arab mah 5. Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. Nah ini masing-masing hurufnya ada artinya yang alhamdulillah semuanya ini suatu keberuntungan ya bagi umat Islam khususnya kita nih. Yang pertama di situ
ada istilahnya huruf shin ya, shin gede ya. Nah ini adalah dari singkatan syafa'ah wasyarofah ya. Nah, kalau bahasa kitanya mas, syafaat itu adalah pertolongan, sedangkan sarofah itu adalah kemuliaan. Dan ini diberikan kepada kita nih sebab bulan Sa'ban ini ya. Nah kemudian yang keduanya ain. Ain ini dari izzah. Izzah itu apa? Kemuliaan juga ya. Kemuliaan. Dan ini diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad khusus kita. Ketiganya ba, artinya birun. Birun itu kebaikan. Ini diberikan kepada umat Rasulullah khusus kita. Keempatnya adalah alif, artinya ulfah. Ulfah itu kasih sayang. Dan diberikan kepada umat Rasulullah khususnya kita ya. Dan terakhir nur, n, nun, itu artinya nur. Nah jadi yang artinya cahaya, yang mudah-mudahan ini juga diserahkan, diberikan kepada kita selaku umat Rasulullah SAW. Semua itu karena barokah bulan Sa'ban. Alhamdulillah gitu ya. Nah mungkin nanti ada lagi keutamaan bulan Sa'ban, ada nisfu Sa'ban. Insya Allah yang minggu yang akan datang baru saya sampaikan apa itu nisfu Sa'ban dan apa keutamaannya, juga amalannya gitu ya, serta pastinya adalah keuntungannya. Nah selanjutnya, karena beberapa pekan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan ya, yang mana di bulan itu ada salah satu kewajiban bagi kita yang tidak ada di bulan lainnya. Apa tuh? Puasa Ramadan. Walaupun sebenarnya puasa ini yang wajib bukan Ramadan doang ya. Jadi satu memang puasa Ramadan ya, itu yang berkaitan dengan bulan. Kalau yang lain mah nih yang wajib itu seperti qada Ramadan itu wajib. Setelahnya ya. Keduanya karena sumpah wajib tuh puasa. Ketiganya karena nazar. Itu juga wajib. Yang nazar itu yang gimana? Ya seperti tadinya puasa dan kemis kan sunnah. Karena dinajarin jadi wajib itu. Gede pahala mah kalau dikerjain, tapi kalau enggak jadi dosa. Makanya para wali itu biasanya supaya gede pahalanya itu yang sunnah-sunnah sengaja sama dia itu dinajarin gitu. Tapi kita mah jangan coba-coba lah, takutnya doang. Enggak dikerjain jangan ada dosa lagi. Dan tentunya puasa yang wajib itu tuh kalau nanti kalau di bulan Ramadan siang-siang nyelonong teh. Ya. Iya, karena pengantin baru gitu. Dia nafsu, bukan karena lupa ini mah. Nyelonong. Nah itu Pak wajib tuh gara-gara sehari 2 bulan itu hukumannya. Berturut-turut lagi. Enggak boleh keselang. Pokoknya dapat 50 hari batal. Kudu medi lagi, kudu mulangin lagi dari 1. Ini enggak boleh keselang kecuali nih ya. Keselangnya karena di hari-hari yang haram puasa boleh. Seperti karena Idul Adha gitu ya. Kan Idul Fitri udah jelas gitu ya. Kemudian hari-hari Tasyrik tuh. Itu enggak apa-apa keselang juga. Makanya kalau puasa itu mah mulainya itu di bulan di bulan Zulqa'dah ya. Iya bulan apa? Hafid ya. Jadi ada keselangnya tuh. Keselang tuh lumayan 4 hari tuh. Itu mah enggak apa-apa karena itu memang haram, bahkan enggak sah puasa juga ya. Nah, maka dari itu supaya ibadah kita nanti sah itu harus didasari dengan ilmu. Makanya mulai sekarang sampai berikutnya ya, sekuatnya aja kita kaji tentang ilmu puasa. Ya sebenarnya mah masalah ilmu puasa mah bukan aja untuk puasa yang wajib, termasuk puasa sunnah juga sama ya. Nah yang pertama yang perlu diketahui apa sih itu puasa ya? Ya kan kita mah suka puasa giliran ditanya nanti apa itu puasa. Itu ya. Jadi ini kalau ngaji mah kudu tahu nih. Nah itu memang ada yang menurut bahasa atau lugat. Ada yang menurut syara atau istilah. Nah kalau menurut lugat belum bisa dijadikan standar karena dia mah hanya peralihan dari bahasa Arab ke Indonesia gitu ya.
Jadi yang bisa dijadikan patokan mah nanti yang menurut syarat istilah. Coba kita cek nih, kita buktikan. Apa sih pengertian puasa menurut bahasa? Yaitu al-imsaku, menahan. Jadi setiap nahan tuh kalau menurut puasa mau dikatakan puasa. Contoh, kita nih umpamanya mau keluar, ditahan, udah puasa. Masa iya begitu puasa kan ya? Ya pokoknya mau kemana-mana, ditahan. Itu kalau menurut bahasa mah atau lugat udah dinamakan puasa. Nah itu makanya nggak bisa dijadikan patokan. Yang bisa dijadikan patokan yaitu pengertian puasa menurut syarat atau istilah. Apa itu? Imsakun, yaitu menahan, an mubtirin, dari segala yang membatalkan puasa, biniatin, dengan niat, masusotin yang tertentu, jami'an naharin, seluruh hari, kobilin yang menerima lisan untuk dipakai puasa, pastinya min muslimin, dari orang yang Islam, akilin yang berakal, tohirin yang suci, min haidin, baik dari haid, wan nipasin maupun nipas. Jadi baru tuh pengertian puasa yang bisa dijadikan patokan hukum, yaitu menahan dari segala yang membatalkan puasa. Nanti ada ya yang membatalkan puasa itu apa aja, terutama pastinya makan dan minum ya. Nah tapi nggak sembarangan dia menahan dari yang membatalkan puasa. Ya, dia harus juga niat. Dan niatnya juga ini nggak sembarangan, kudu tertentu, artinya kudu diniatin puasa apa gitu ya. Kan puasa macam-macam. Tadi ada puasa sunnah juga banyak kan ya. Nah ternyata puasa wajib juga tadi kan banyak ya. Makanya kudu diniatin khusus kalau memang puasa Ramadan atau diniatin puasa Ramadan. Kalau memang puasa kipara sumpah, kalau najar gitu dan seterusnya. Kalau puasa Senin Kamis atau diniatin puasa Senin Kamis itu maksudnya adalah dengan niat yang khusus. Nah, kemudian kudu sehari nih puasa itu. Jadi jangan kayak orang dulu nih suka, ada nggak di sini kalau mau lebaran gitu teh? Ya pokoknya nih besok mau lebaran. Itu kadang-kadang johor asar daripada buka. Ada nggak itu? Ada dulu. Tahu sekarang. Sekarang nggak ada. Ai. Katanya udah selamatan udah. Tetap puasa pokoknya dari fajar ya waktu ya itu sampai maghrib. Jadi nggak ada istilahnya puasa setengah hari atau sepertiga hari gitu ya. Nggak ada. Jadi pokoknya apa, walaupun kita gimana kita tahan aja itu mah ya. Alhamdulillah saya dari kecil ya, walaupun ada di kampung saya toko-toko masyarakat itu ya. Itu dia kalau udah istilahnya asar atau johor ya. Apalagi kan dulu mah selamatan kan pada keliling dulu mah ya. Asal kadang-kadang dari asar sampai maghrib belum beres ya. Emang di sini masih gitu nggak selamatannya? Aduh. Gimana? Jadi sekarang mah dirubah. Jadi jangan sampai itu kita waktu kebuang begitu aja. Jadi sekarang begini selamatannya. Pokoknya itu kita kumpulin di masjid semua atau di musola gitu. Jadi bareng. Jadi nggak kesono kemari, nggak capek. Tuh, di saya juga dulu mau begitu. Sekarang alhamdulillah saya robah. Hah? Aduh, muter itu ya. Iya saya juga dulu ngalamin dari kecil itu. Waduh, maghrib belum beres itu ya. Iya. Jadi sekarang itu udah dikoordinir ya. Jadi selamatannya udah disekaligusin aja. Habis sholat maghrib habis sholat isya kesononya kan nyambung takbiran bareng kan enak itu ya. Ini mau selamatan mau keliling takbiran mah kagak. Jadi terutama tadi ya, jangan gara-gara dia capek habis keliling tahlil apalagi katanya udah selamatan. Belum maghrib udah makan, udah buka, nggak ada di sononya ya. Tuh, udah lohor udah nyamat. Iya. Lohor udah nyamat. Dan pastinya hari-hari itu yang boleh dipakai puasa. Emang ada gitu hari-hari yang nggak boleh dipakai puasa? Ada, bahkan haram. Nih, kudu tahu juga tuh. Jadi walaupun puasa kalau nggak tahu nih 5 hari yang mana nggak boleh bahkan haram dipakai puasa, nggak sah tuh puasanya. Apa tuh 5 hari nih? 2 hari Lebaran, baik Idul Fitri tanggal 1 Syawal ya, maupun Idul Adha tanggal berapa? 10 bulan
Zulhijjah atau bulan haji ya. Tuh ya. Nah yang 3-nya lagi nih hari Tasyrik. Tanggal 11, 12, 13. Kalau jamaah haji tradisional lagi sedang sibuknya jumroh ya. Iya tuh. Itu jangan karena kerajinan puasa aja. Atau enggak sah, bahkan haram ya. Tuh, gitu. Nah, terus pastinya puasa ini dikerjakannya juga memang jadi syarat wajib, juga syarat sah ya, adalah dari orang Islam. Tuh. Baik itu mah istilahnya kalau Islam mah dia mau udah balik mau belum ya, mau laki perempuan yang penting Islam. Nah bagaimana kalau orang kafir? Atuh nggak sah. Emang ada orang kafir puasa? Ada. Itu kalau hari Nyepi ya, pada puasa. Iya gimana kalau puasa dia mah gitu ya? Yang jelas pada dasarnya puasa dari selain orang Muslim mah nggak sah. Gitu ya. Terus yang Islam juga kudu udah berakal. Ya di sini sebenarnya mah nggak jadi inian akal ya, sebenarnya tamyiz saja. Makanya nih ya, memang kalau dia udah balik mah wajib itu pokoknya mah kudu puasa. Nah bagaimana kalau belum balik tapi udah tamyiz nih, seperti umur 7 tahun tuh ya, udah bisa makan sendiri, minum sendiri umpamanya. Nah itu bagi orang tuanya wajib tuh nyuruh anak untuk puasa setiap hari. Kalau enggak dosa. Anak mau puasa mau kagak emang belum wajib. Tapi orang tua wajib nyuruhnya tiap hari. Apalagi sholat mah tuh ya. Kalau punya anak kita mau laki perempuan udah umur 7 tahun, udah bisa makan sendiri, minum sendiri, itu wajib setiap waktu nyuruh sholat. Kalau enggak dosa. Anak mah udah disuruh mah mau sholat mau kagak emang dia belum wajib. Ini orang tuanya. Tapi kadang-kadang kan orang tua jarang ya yang benar-benar serius nyuruh anak sholat, bosan lah katanya disuruh juga pakon gak mau gitu kan ya ibaratnya ya. Tetap itu wajib Ubay. Makanya Ubay punya anak itu amanah ya. Iya. Nah kemudian pastinya nih yang muslim yang udah berakal juga ya, bukan gila berarti itu. Jadi kalau orang gila nggak wajib. Makanya kalau bulan Ramadan ada yang nggak puasa jangan-jangan gitu ya. Atau kalau memang nggak mau puasa mah apa? Kalau nggak mau puasa mah atau gila ya, gitu kan ya. Nauzubillah min dzalik. Nah juga nih awas khususnya bagi perempuan nih, perempuan ya, itu harus suci daripada haid, apalagi nifas. Jadi kalau lagi haid mah dia bahkan haram, lagi nifas juga haram ya. Bagaimana kalau lagi puasa haid batal? Gitu ya. Apalagi nih pas Maya. Nah, tapi nih sebab haid, sebab nifas kan tadi puasa jadi batal. Bahkan seandainya puasa juga dia kan haram ya. Tapi nanti wajib diqodho. Bulan Syawalnya sampai ke sononya itu diqodho. Nih kira-kira ibu-ibu masih ada yang punya qodho Ramadan kemarin? Ada. Ya, buru-buru ya. Sebab kalau ketemu bulan Saban, bulan Ramadan lagi besok nih belum ke qodho, ntar kena tilang. Iya, jadi apa tilangannya? Jadi sehari ya, nanti kenanya puasa mau ongko wajib qodho, terus kudu bayar seleter sehari. Iya, bayar mut bahasanya ya. Itu tilangannya tuh. Kalau 2 tahun belum ke qodhoan, tilangannya sehari 2 leter. Ya puasanya tetap aja kalau sehari-sehari gitu ya. Tapi tilangannya ini berkembang. Kalau umpamanya 3 tahun atau 3 leter seharinya. Makanya buru-buru ya. Tuh, jadi wajib kalau puasa mah diqodho. Bagaimana kalau puasa? Kalau umpamanya sholat. Kalau sholat mah atau enggak wajib diqodho. Tuh ya. Nah ini nih yang istilahnya suka mama dede berkuar-kuar di TV katanya sholat mah enggak wajib diqodho. Ya kan ya? Jadi sholat mah nggak ada kodonya katanya Kalau kita ninggalin karena kesiangan umpamanya tidur ya, ya udah bangun sholat, udah bukan kodo namanya. Ketika lupa ingat, udah habis waktu, udah sholat aja, bukan kodo. Nah itu dalilnya ini nih Mama Dede nih. Ya hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, kunna nu'maru bi qodoi shom wala nu'maru bi qodoi sholat. Kami kaum perempuan maksud itu
Diperintahkan untuk ngodoin puasa, tapi nggak diperintahkan untuk ngodoin sholat. Itu tuh hadisnya maksudnya. Apa sebabnya? Sebab kalau sholat mah dikodoin, boro-boro ngodoinnya, ngitungnya juga puyang, benar nggak? Apalagi kalau nipas mah udah, umpamanya nipasnya 40 hari aja, apalagi 60 hari ya. Boro-boro ngerjainnya, ngitungnya juga puyeng. Itu makanya nggak wajib dikodok. Itu bagi perempuan. Perempuan juga yang head, yang nipas. Bagaimana kalau perempuan yang nggak head, nggak nipas? Ada tetap wajib kodok kalau ketinggalan mah. Apalagi lelaki. Tuh, jadi kudu jelas tuh nyampein hadis itu tuh ya. Itu Mama Dede tuh yang kacau di situ tuh. Ya, jadi bukan Mama Dede aja, pokoknya alin-alin yang istilahnya nggak belajar kitab, itu langsung dia nyadap hadis itu bahwa punya pendapat sholat itu nggak ada istilah kodok. Tuh ya. Nah ini kalau dia punya pendapat sholat nggak ada kodok, saya mah khawatirnya gini nih. Pokoknya sholat subuh kesiangan. Nah dia karena memang apalannya pakai adaan aja, otomatis kan ya. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbil kiblati. Adaan kan ya? Lillahi ta'ala. Udah tahu jam 7 atau matahari udah mencorot, enggak sah itu sholatnya. Karena udah jelas, udah habis waktu, tapi masih adaan aja. Kudunya kan kodoan. Dan orang yang nggak punya pendapat, yang pendapatnya bahwa sholat nggak ada kodok, nggak mungkin kan diganti kodoan, tetap adaan kan? Itu sekali lagi nggak sah. Mendingan dia jangan pakai adaan, nggak pakai kodoan, sah masih. Baju sholli pada subuh rakaat mustaqbil kiblati lillahi ta'ala, nggak pakai kodoan, nggak pakai adaan, sah. Jadi nyebutin adaan kodoan mah sunnah memang, tapi ketika kesalahan itu bisa nggak sah. Itu kan gitu ya? Kan kita rata-rata nih ngapalin dari kecil, adaan-adaan aja ya. Kita juga kayaknya sekarang nih kalau sholat ketinggalan atau kesiangan, tahu amat nih. Apakah niatnya masih adaan aja? Ganti kalau sekarang mah ya. Iya, alhamdulillah tuh ngaji mah tuh pakai kodoan ya. Jadi jangan pakai adaan aja. Cuma kalau masih dalam waktu baru gitu ya. Nah itulah. Sholat subuh waktu duha kan kata ada sholat duha angkat tangan. Iya, hebat. Ada kunutnya gitu ya. Ya makanya orang mah tuh kalau rajin sholat duha, ntar sholat kodo juga nggak ketengat. Makanya sholat duha. Kalau nggak biasa sholat duha, pan sholatnya di waktu duha gitu kan? Oh dia mah sholat. Kalau nggak biasa gitu, nggak biasanya nih, wah kodo. Kalau biasa sholat duha kan, oh dia mah sholat duha, padahal mah kodo. Iya gitu ya. Nah itulah tentang definisi atau pengertian puasa yang menurut syarat atau istilah yang bisa dijadikan patokannya. Nah, kemudian baru sekarang syarat wajibnya nih ya. Wasara itu jubisyami, dan syarat-syarat wajib puasa salah satu asya itu ada 3 perkara. Jadi ini syarat wajib puasa ada 3 perkara ya. Artinya nih, kalau salah satu ini atau sekaligus semua ya ada pada seseorang, wajib dia puasa. Kalau enggak dosa. Nah bagaimana kalau enggak ada salah satunya nih? Dia enggak wajib. Gitu ya. Dan karena enggak wajib enggak dosa gitu. Nah apa aja nih yang 4 hal itu, yang 3 hal itu ya, bahkan sebagian riwayat mah 4 ya, sebagian kitab mah ya. Al-Islamu, pertama Islam. Jadi kalau memang dia ngaku Islam ya, bukan hanya KTP aja, kudu kalau Ramadan puasa. Jadi di situ jadi ukuran tuh orang itu Islam sebenarnya atau enggak gitu ya. Kalau memang dia benar-benar Islam, kudunya mah dia tetap walaupun capek lelah gimana ya akan puasa gitu, karena memang ini adalah wajib. Yang mana kalau dikerjakan dapat pahala kalau tahu ilmunya, tapi kalau enggak mau tahu kagak tetap dosa gitu ya. Nah pertanyaannya bagaimana kalau orang kafir? Kafir itu mau Hindu, Buddha dan lain sebagainya, pokoknya selain Islam. Tadi walaupun dia puasa tetap enggak sah hukumnya. Karena syarat wajibnya di sini ya, enggak wajib sebenarnya dia, puasa juga enggak wajib dan enggak sah. Tapi ini rupanya nih orang kafir ya, kalau enggak puasa dia nanti di akhirat bakal disiksa. Orang kafir padahal enggak wajib kan ya puasa ya. Kan kalau menurut akal wah udah berarti kan enggak wajib, enggak dosa gitu ya. Ya ternyata tuh orang kafir mah nanti
kalau nggak puasa di dunia nih, nanti di akhirat dia bakal disiksa gara-gara nggak puasa. Sama sholat juga. Ya memang dia sholat juga nih, nggak wajib kan? Seandainya sholat juga kan nggak sah ya, karena nggak memenuhi syarat wajib dan syarat sah. Tapi dia gara-gara nggak sholat di dunia, nanti di akhirat bakal disiksa. Apa sebabnya? Karena dia dituntut untuk masuk Islam. Tuh gitu. Kalau udah masuk Islam nanti dengan sendirinya tuh tadi puasa, sholat jadi wajib. Makanya walaupun dia itu nggak wajib puasa, sholat, tapi gara-gara nggak puasa, nggak sholat, nanti di akhirat bakal disiksa. Itu serba salah makanya ya. Nah kemudian yang kedua nih, syaratnya puasa adalah wal bulugu ya, adalah orang yang udah balik. Nah balik ini di dalam kitab Sapina cirinya ada 5 di tengah ini. Bagi laki-laki 2. Apa aja 2 itu? 1, karena udah keluar sperma. Ngerti Bu sperma, ngerti? Iya. Gitu ya. Nah ini bisa jalan sebab ngimpi ya umumnya ya. Itu walaupun belum usia 15 tahun udah balik. Itu di situ wajib puasa. Atau yang kedua cirinya udah usia 15 tahun. Ini walaupun belum keluar sperma, kalau udah 15 tahun itu juga udah balik. Tapi ngitung 15 tahunnya pakai hitungan tahun Hijriah, bukan Masehi ya. Karena bedanya 11 hari setahun. Jadi kalau ngitungnya tahun Masehi nanti kirain mah baru balik gitu ya. Ternyata udah beberapa bulan. Begitu makanya kita oke lah kalau untuk catatan sipil mah gitu pakai tahun Masehi ya. Nggak ada istilahnya di KTP atau di akte kali lahir 1 Ramadan, nggak ada kan ya. Tapi di rumah kudu punya catatan pribadi itu untuk menentukan nanti anak udah balik belum gitu ya. Itu gitu. Nah kalau perempuan tambah 1 lagi. Apa? Head. Jadi yang 2 sama tuh, laki perempuan sama aja tuh tadi ya. Baik itu keluar sperma maupun usia 15 tahun. Tapi kalau perempuan mah ditambah lagi 1 head. Nah head ini statusnya sama dengan keluar sperma. Jadi walaupun belum usia 15 tahun, kalau udah head mah itu udah balik, udah wajib puasa. Tuh gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kalau belum balik? Ya seperti umur 7 tahun, 8 tahun ya tadi. Itu bagi orang tuanya wajib nyuruh setiap hari. Sampai kapan? Wajib nyuruh sampai 10 tahun. Setiap hari itu waktu Ramadan doang itu ya. Ya kalau sholat mesti setiap waktu tuh. Sholat makan terus-terusan ya. Kan puasa Ramadan kan cuma Ramadan doang kan. Itu setiap hari. Gitu ya. Nah kalau udah umur 10 tahun nanti itu bukan wajib nyuruhnya, tapi mukulnya. Kira-kira di sini ada nggak yang mukulin anak gara-gara nggak sholat? Ada nggak yang mukulin anaknya gara-gara nggak puasa? Nggak ada ya? Kalau nggak sekolah tuh baru ya banyak ya. Nggak bener nggak? Iya. Kalau minta duit nggak dikasih nangis, ada tuh ya? Ini salah. Sebenarnya kalau mau dipukul mah itu yang dia umur 10 tahun belum sholat juga, padahal disuruh dari umur 7 tahun. Nggak mau puasa juga, padahal disuruh dari umur 7 tahun. Itu baru dipukul tuh. Tapi dipukulnya ya yang tidak membahayakan, sebab ini mah bukan penyiksaan tapi pelajaran. Seperti dengan apa? Ya macam dengan lidi gitu ya, atau dengan kayu kecil gitu. Jangan umpamanya dipukul pakai balok mati ya anak ya. Jangan tuh. Gitu ya. Nah gitu. Nah terus yang ketiganya syarat wajib puasa wal aklu, berakal. Tadi ya. Ini mah syarat wajib nih. Ya. Jadi tuh kalau orang itu Islam terus juga udah balik, akalnya normal, dia wajib puasa. Kalau enggak, banyak karena gila gitu ya, enggak sah, enggak wajib, enggak dosa, enggak. Makanya kalau pengen enggak puasa enggak dosa, gila. Tapi gilanya kebagi 2 nih gila ya. Jadi gila yang enggak dosa karena enggak puasa nih tergantung gilanya. Kalau gilanya enggak disengaja, dia enggak dosa, enggak puasa Ramadan. Tapi kalau gilanya disengaja, tetap dosa.
Emang ada gitu gilanya disengaja? Ada. Contoh, nih gini ya. Udah tahu yang namanya narkoba itu memabukkan, bahkan ngilangin akal ya. Dikonsumsi. Jadi akut umpamanya ya. Wah, itu bukan aja mabuk, hilang akal, gila. Nah, yang begitu mah tuh, sepanjang Ramadan enggak puasa, sepanjang umpamanya sholat enggak sholat, itu dia tetap dosa hukumnya. Ya, makanya Bapak ya, ini saking wajibnya kita ngejaga akal sampai-sampai diharamin tuh yang namanya minuman keras gitu ya. Bahkan ada hukumannya, sanksinya gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian yang terakhir nih, syarat wajibnya puasa adalah wal qudratu, kuat ala shaumi untuk puasa. Tuh, jadi kalau memang dia Islam, kemudian udah balik, akalan normal, dan dia kalau puasa juga kuat karena sehat, karena masih muda gitu ya. Itu wajib. Kalau enggak dosa. Nah, sekarang bagaimana nih kalau enggak kuat? Nih, faktor enggak kuat ini nih ya. Bisa jadi karena sakit. Betul? Bisa jadi karena udah tua. Ini beda nih konsekuensinya. Kalau karena dia sakit, itu memang dia boleh nggak puasa ya. Tapi nanti wajib dikodok. Dikodok. Bukan dibayar dulu, kodok ya. Ya. Nah, kalau memang karena tua, ya. Kalau karena tua nih ya, itu dia kan nggak kuat puasa tuh ya. Nanti dia boleh nggak puasa boleh, tapi kesononya nanti dia jangan dikodoin lagi tuh mudah. Sebab sekarang aja udah tua atau bagaimana nantinya mungkin tua ya. Makanya itu mah udah aja dihitung aja seharinya 1 liter gitu. Nah, termasuk tuh ya. Itu aja. Kalau yang lain seperti karena dalam perjalanan boleh nggak puasa teh? Boleh. Ya. Tapi itu tetap wajib dikodok. Nah, itulah syarat-syarat wajibnya puasa ya yang harus kita ketahui. Mudah-mudahan ya insyaallah nanti puasa kita karena udah didasari dengan ilmu itu bisa sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita nanti di akhirat. Tapi ini baru syarat wajibnya, belum nanti rukun-rukunnya, pembatalan-pembatalan kesunahan ya yang juga harus kita ketahui. Mungkin cukup sementara, mudah-mudahan manfaat. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidil mu'talla wa dinul akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu anhu sabir sallallahu ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma lam tanfa'u bihi min hajatan ila tanzani rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa barik lana fi rajab wa sa'ban wa balighna manasil maqasid dan fi dinil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.